Pesan Padre Pio hari ini 25 Februari. Saya benar-benar tidak habis memikirkannya dengan cara yang acuh. Kamu mengabaikan komuni kudusmu, belum lagi meditasi suci. Ingatlah bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh keselamatan adalah melalui doa. Kamu tidak dapat memenangkan pertempuran tanpa doa. Jadi pilihan terserah padamu. Pesan Padre Pio pada hari ini diambil dari surat-suratnya yang ketiga. Di sini jelas disampaikan dan Padre Pio mau menekankan pentingnya doa, sakramen, dan juga meditasi. Dalam pesan ini mengingatkan kita bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh melalui doa. Tanpa doa, seseorang tidak akan mampu memenangkan pertempuran rohani. Makna dari pesan Padre Pio hari ini, yang pertama bisa kita lihat doa sebagai senjata rohani. Saudari-saudaraku, kita tahu Padre Pio itu punya senjata rohani. Senjata rahasia Padre Pio adalah novena Hati Kudus Yesus. Dan senjata ampuhnya adalah rosario. Padre Pio tidak pernah berhenti mendaraskan rosario. Setiap hari Padre Pio bisa berdoa rosario 30 sampai 35 kali. Padre Pio mau mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah kekuatan utama dalam menghadapi pencobaan dan tantangan spiritual. Tanpa doa, kita semua akan mudah jatuh ke dalam dosa dan kesulitan menghadapi godaan dunia. Bagian yang kedua, kita bisa lihat pentingnya sakramen dan meditasi. Padre Pio juga mengingatkan kita semua yang mengabaikan komuni suci dan meditasi. Di dalam tradisi Katolik, Ekaristi adalah sumber kekuatan rohani. Sedangkan meditasi membantu seseorang untuk lebih memahami kehendak Tuhan. Bagian yang ketiga, kebebasan dalam memilih jalan hidup. Di sini katakan pilihan terserah kepadamu. Pilihan terserah kepada Anda semua. Menandakan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan keselamatan atau jalan yang menjauhkan diri dari Tuhan. Namun konsekuensi dari pilihan itu adalah di tangan kita masing-masing. Kita bisa melihat kaitan pesan ini dalam kitab suci. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Menegaskan bahwa doa adalah keharusan dan harus dilakukan terus-menerus. Di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 18, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan kuasa-kuasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ini menunjukkan bahwa pertempuran sejati adalah spiritual. Dan doa adalah perlengkapan rohani yang esensial. Di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat ini juga menguatkan kita pentingnya menerima komuni suci sebagai sarana memperoleh kehidupan kekal. Refleksi pesan ini untuk kita renungkan. Yang pertama, mungkin kita bisa melihat bagaimana kehidupan doa kita saat ini. Apakah kita sudah memberi waktu untuk berdoa setiap hari atau justru mengabaikannya? Saya yakin saudara-saudaraku semua, para devosan,
telah mengambil sikap ini. Kita berdoa setiap malam, berjaga-jaga bersama 1 jam. Sama seperti yang diminta Yesus di Taman Getsemani. Refleksi yang kedua, apakah kita menghargai sakramen Ekaristi? Apakah kita hanya mengikuti misa sebagai rutinitas atau benar-benar merasakan hadirat Tuhan di dalamnya? Kalau kita sudah melakukannya, pastilah kita mempersiapkan diri setiap kali kita mau mengikuti perayaan Ekaristi. Dan pada saat perayaan Ekaristi, kita hanya berfokus kepada Yesus. Seringkali kita jatuh ya di dalam pikiran-pikiran, hayalan-hayalan dan lain-lain. Nah, di sini kita diingatkan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik, menghargai sakramen Ekaristi. Bagian yang ketiga, apakah kita sadar akan pertempuran rohani yang sedang kita hadapi? Dunia menawarkan banyak godaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita melawannya dengan doa dan iman? Pesan Padre Pio hari ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan kuasa doa, komuni suci, dan meditasi. Tanpa itu semua kita bisa tersesat dalam kehidupan ini. Luar biasa ya pesan Padre Pio setiap malam. Menguatkan kita dan menginspirasi kita. Dan untuk terus belajar dan menimba spiritualitas Padre Pio untuk semakin mencintai Yesus dan sakramen Maha Kudus, mencintai Bunda Maria dan Rosario, dan mencintai sakramen rekonsiliasi dan sakramen lainnya. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.